Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Wihelwina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang disiplinan. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Sedangkan kedisiplinan adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan serta siap menerima sanksi-sanksi apabila melanggar aturan tersebut. Macam-macam kedisiplinan. Yang pertama belajar, yang kedua disiplin waktu, yang ketiga disiplin sikap. Nilai kearifan lokal. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petata petiti, dan semboyan hidup. Kearifan lokal dapat dilihat dari dua perspektif yang saling bertolak belakang, yakni extreme acculturation dan less extreme acculturation. Extreme acculturation memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya yang tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional, sedangkan less extreme acculturation adalah proses akulturasi yang masih menyisakan dan memperlihatkan lokal genius adanya. Menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Yang pertama, penerapan penilaian kearifan lokal merupakan suatu upaya untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama, melakukan pengetahuan tentang budaya bangsa, serta merupakan bagian dari upaya meminimalisir dampak negatif dari arus globalisasi yang tidak dapat lagi dihindari. Sebagai permasalahan tersebut tentu saja memerlukan pemecahan karena dampak globalisasi akan menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda bangsa apabila mereka tidak didasari oleh kesadaran dan kepentingan nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku dalam lingkungannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang korupsi dan penyebabnya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Henry Campbell Black dan Black's Laws Dictionary menyabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan sebagai maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara tertentang dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Lalu di sini ada penyebabnya. Yang pertama ada teori triangle fraud dari Donald R. Cressey. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu ada yang pertama adanya ketakutan, adanya tekanan atau pressure. Yang kedua ada kesempatan, opportunity, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Yang kedua ada teori Gunn dari Jack Bolgen. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, lalu ada kesempatan, ada kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga ada teori CDMA dari Robert Klitgard. Korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Selanjutnya ada teori dari willingness and opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kekurangan pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.
Lalu ada teori cost-benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapatkan atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Lalu, pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi, salah satu contoh bentuk forum komunikasi yang sudah diimplementasikan di Indonesia adalah Komite Advokasi Nasional atau Daerah, merupakan suatu forum komunikasi atau regulator dan pelaku usaha yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan upaya pencegahan korupsi sektor swasta yang membahas dan melahirkan rekomendasi dan rencana aksi sebagai solusi atas kendala usaha dan bidang pengadaan barang jasa dan perizinan. Unsur utama KAN terdiri dari pelaku usaha berasal dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN dan asosiasi-asosiasi bisnis dan regulator yang aktif di tingkat nasional dan daerah seperti kementerian, lembaga, inspektorat, pemerintah daerah, dinas penanaman, perizinan, terpadu suatu pintu, biro pengadaan barang jasa, dan organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya yang telah disepakati. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak.